Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, kata Rasulullah, inna ruqa wat tamaima wat tilawat syirik. Sesungguhnya mantra, jampi-jampi yang tidak ada tuntunannya, sumbernya dari Al-Qur'an dan hadis, ya, pelet dan jimat itu syirik. Bahaya. Ya, syirik ini kita semua sepakati bahwasanya merupakan dosa besar. Allah tidak ampuni. Yang tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya di sini. Video kali ini kita akan unboxing beberapa jimat sitaan. Ini ada beberapa senjata tajam, ya. Sama ada beberapa jimat. Nanti kita akan unboxing, kita buka isinya itu apa. Kali ini video yang saya buat, saya tidak sendiri. Alhamdulillah bersama guru saya dan juga teman saya, yaitu Ustadz Apri. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan teman-teman, nama saya Afri Kurniawan. Sebetulnya saya bukan guru, ya, saya juga sebagai murid di sini. Masya Allah. Kita sama-sama belajar. Insya Allah kita akan sedikit membongkar atau melihat sebagian dari sitaan-sitaan kita pada saat menterapi atau biasa kita dengar dengan ruqyah syariah. Nah, beliau juga termasuk salah satu terapis ruqyah di wilayah Kabupaten Berau. Ini banyak sitaan dari beliau. Ada beberapa jimat, termasuk kertas-kertas yang bertulis-tuliskan. Ada kain kuning. Nanti kameranya akan kita dekatkan. Ada batu, kayu-kayu seperti ini. Dan ada botol yang berisikan minyak. Satu persatu mungkin kamera sambil kita dekatkan ya, jadi biar lebih jelas lagi. Oke, baik, kita sedikit menjelaskan beberapa jimat sitaan dan kita unboxing sekalian. Yang pertama mungkin ini, Ustaz, bisa dijelaskan antum dapatnya dari mana, Ustaz? Nah, ini barusan kemarin ya, masih hangat-hangatnya katanya. Oh, masih hangat ya? Iya. Oh, masih ini hangat. hasil dari pemberian dukun klien kita yang tinggal di Nunukan, sudah berobat kemana-mana, saat diantaranya sering ke dukun. Ini hadiah dari dukun juga katanya. Kita belum buka, belum lihat isinya, cuman katanya ada semacam batu-batu atau kertas kalau tidak salah. Sambil kita buka ya, Ya. kita unboxing. Saya sambil mendekat ke depan kamera. Ya, ini kita unboxing. Ini fungsinya buat apa, Ustaz? Dari penjelasan pasien yang antum ruqyah. Ya, di antaranya untuk penjagaan. Ya, ada keluhan-keluhan sakit bisa mengobati katanya. Nah, padahal kan ini hanya batu. Ya, tidak bisa mendatangkan manfaat sedikit pun. Oke. Jimat-jimat seperti ini biasanya terlebih dahulu kita ruqyah dulu. Nah, kita bacakan surah-surah yang kita hafal, ayat-ayat ruqyah di antaranya seperti Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq atau An-Nas. Nah, untuk menetralisir ya jimat atau jin di dalamnya. Nah, kalau sudah baru kita bisa musnahkan. Kalau batu seperti ini bisa kita pukul dengan palu ya, atau benda-benda yang keras agar dia hancur. Kalau kertas seperti ini bisa dibakar ya kan. Adapun benda-benda seperti ini yang mungkin bisa ditempa ya, atau bisa dimanfaatkan lagi, digunakan seperti untuk alat dapur dan sejenisnya. Nanti kita akan hancurkan ini. Kalau dibuang ke sungai bisa, Ustaz? Habis diruqyah langsung dibuang ke sungai? Bisa juga dibuang. Bisa juga. Yang penting jangan sampai ada yang mengambilnya. Nah, itu dikhawatirkan. Nah, ini ada lagi. Ini kita unboxing. Kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Ini kecil isinya. Wah, ini batu kecil sekali. Seperti mutiara. Sama ternyata ya, isinya batu juga. Isinya batu tapi lebih bulat. Iya. Pasti ada makna tersendiri tuh dari dukunnya itu. Oke. Ini batu. Seperti ini ya, apa namanya? Pernik-pernik gitu. Iya, ya penik-penik. Heeh. Lebih bulat ya. Satunya lagi, nah ini sitaan dari Nunukan ya. Iya, dari Nunukan ya.
Oh, ini campur. Ada kain, Batu juga. ada batu magnet seperti itu. Oh iya. Iya, batu magnet. Iya, batu magnet ya. Kita bongkar dulu satu persatu. Ini ada kain. Dia kecil-kecil tapi bersatu. Di sini ada kain yang bertulisan tapi potongan-potongan saja nih. Ini ada artinya, Ustaz. Ada batunya juga nih, ada batunya juga nih. Yang ini ada artinya, Ustaz. Oh, ini kayaknya seperti wafak ini. Wafak. Ya, wafak. Ternyata di kainnya itu ada tulisan wafak kecil yang tidak ada maknanya. Jadi teman-teman, wafak ini tulisan Arab gundul seperti alif, waw, ya kan, ha, kho. Ini biasanya digunakan oleh dukun-dukun atau tukang sihir. Bisa dijadikan jimat, ya, perlindungan diri, kebal diantaranya. Biasanya dituliskan di badan, ya, di raja, istilahnya seperti itu. Nah, ini bahaya sekali sebetulnya. Berarti seperti mantra ya? Ya, mantra atau jampi-jampi. Jampi. Nah, ini juga ada batu. Ada batu kecil. Kita unboxing semua. Tadi wafak. Itu apa, Ustaz? Kapas. Kayak mirip kapas rokok. Apa? Filternya rokok. Filter koko. Nah, ini ada juga tulisan-tulisan wafak. Tapi sepertinya potongan-potongan Iya, aja nih. dipotong-potong itu. Dipotong-potong ya? Nah, ini wafak. Ada tulisan-tulisan juga. Mungkin dukunnya apa? Biar lebih irit. Kain mahal. Iya, kain mahal kali ya. Nah, ini. Semua mahal. Ini potongan-potongan kecil bertulisan-tulisan. Tapi hampir tidak jelas sih. Potongan kecil. Jadi teman-teman, jimat ini dia bisa dikatakan jimat kalau benda itu, sesuatu itu tidak ada manfaatnya di dalamnya. Contohnya misalnya batu ini ya kan, batu ini misalnya. Ini kan sekedar batu saja, batu biasa. Tapi kita yakini bisa disimpan di lemari, di atas pintu di rumah kita untuk penjagaan diri misalnya, ya kan, nolok bala dari gangguan jin, ya. Tidak mungkin karena ini benda mati. Ini pun tidak bisa terbang sendiri atau melempar jin. Itu bisa dikatakan jimat dia. Segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada manfaatnya di situ, tapi kita yakini ada manfaatnya di situ. Sama kayak batu ini. Itu bisa jadi dikategorikan jimat namanya. Jimat. Nah, bahaya. Termasuk kayak benda modern ya, Ya, kayak betul. kalung. Ya, betul. Nah, Sekarang ada istilahnya itu jimat modern. Jimat modern. Ya, betul. Kalung kayak zaman dulu ada namanya power blend. Ya. Power blend yang katanya bisa menyimbangkan diri, ternyata dia pakai trik yang sudah Iya, dibongkar juga triknya. Nah, ini tadi sudah dibongkar juga. Ini ada batu magnet. Batu magnet. Ini biasanya yang saya tahu ini diberikan ke pasien supaya si pasien itu bisa menarik Iya. kepercayaan diri atau bisa punya aura Iya, yang aura menarik, disegani lah. disegani, Iya, yang membuat betul. orang suka sama dia. Iya, betul. Nah, ini biasanya magnet. Nah, sebenarnya itu sugesti ya. Itu sugesti dari si dukun itu sendiri. Jadi yang memegang ini langsung percaya diri dia. Walaupun mungkin awalnya dia tidak punya kepercayaan diri, akhirnya si dukunnya memberikan nih kamu supaya banyak orang yang tertarik sama kamu, suka sama kamu, supaya macam-macam lah. Akhirnya dipegang, wah, seolah-olah makin ganteng lah dirinya. Jadi muncul kepercayaan diri karena sugesti si dukun tersebut. Nah, ini kayu ini, Ustaz. Sama juga, Ustaz, dapat Iya. dari Nurukan. Oh, ini beda lagi nih kalau kayu ini. Kalau ini pemberian dari klien kita yang mungkin alhamdulillah sudah bertobat dari perkara jimat. Nah, diserahkan ke kita untuk dimusnahkan. Nah, pasti tidak jauh-jauh juga. Di antaranya biasanya kalau kayu-kayu begini ditaruh di sela-sela pintu, di ventilasi biasanya. Atau bahkan ada yang meyakini kayu batang bidara. Biasanya banyak itu kalau orang yang nggak paham. Biasanya juga bisa jadi pemberian dari dukun. Iya. Adalah kan Karena kita bisa. kemungkinan karena bidara itu dipercaya bisa mengusir jin, Ustaz. Ada itu penjelasan seperti itu, Ustaz. Nah, sebetulnya kebanyakan masyarakat zaman sekarang ini ya menyalahgunakan pohon bidara tadi. Padahal kan itu sekedar pohon saja. Adapun perlindungan yang sesungguhnya ya ini hanya kepada Allah, ya kan. Nah, bidara itu dia bisa bermanfaat kalau kita fungsikan di antara daunnya. Ya kan, misalnya kita blender 7 ya
daun-daunnya yang ganjil ya kan, 11 atau 21 kita blender, baru kita saring, baru kita ruqyah. Nah, itu akan bermanfaat dia pohon bidara itu. Tapi kalau sekedar daunnya diambil ya kan, ditempel di tanah depan rumah, diyakini bisa menolak gangguan jin, ini bisa jatuhnya kesyirikan juga. Nah, dia akan bermanfaat kalau kita fungsikan di antara ruqyah. Seperti saya biasanya saya gunakan untuk terapi minum ya kan, dicampur dengan madu ya, baru itu kita campur dengan gula jagung misalnya. Terus itu kita ruqyah, baru kita minum. Itu insya Allah ada manfaatnya dia. Ternyata daun bidara atau pohon bidara bisa disalahgunakan juga, Ustaz ya. Betul. Nah, itu dia Jadi tadi. lebih baik dimanfaatkan, dijadikan jus atau biar lebih sehat lagi, minuman herbal ya. Enak Ini- tuh jus bidara, rasanya kayak apel. Iya, benar-benar. Saya sudah pernah merasakan juga. Apalagi buatan beliau. Masya. Nah, ini seperti batu getar ya Iya. kali ya. Tapi nggak getar nih. Jadi batu biasa mungkin. Ya inilah tipu daya dukun ya. Sudah kita bongkar semua. Nah, ini yang buat saya lucu. Apakah nomor-nomor gini bisa jadi jimat juga nih? Iya. Atau nomor togel Ini kali. nomor togel. ini kemungkinan nomor togel Iya. yang nyelip di dompet pasien antum. Iya. Jadi langsung ini saya serahkan juga sekalian. Nah, bisa jadi. Aduh. Nah, ini apa, Ustaz? Minyak. Biasanya sama juga untuk penjagaan. Penjagaan Iya, beda-beda sih. Ada bisanya untuk seperti minyak bintang. bintang Buat yang luka bisa kebal. menyembuhkan ya. Iya, Kebal menyembuhkan atau patah langsung tiba-tiba seperti itu ya kan. Oke. Atau minyak buat kebal diantaranya. Beda-beda. Ada beberapa macam bentuk minyak. Kalau ini saya tidak tahu minyaknya apa. Cuma langsung diserahkan saja oleh si klien kita. minyak kalau dikenal orang juga ada minyak bud-bud. Iya. Minyak bud-bud katanya bisa menyambungkan tulang yang patah. Tapi saya pernah mendapati secara langsung orang yang patah tulang patah tulang karena jatuh dari motor. Saya sarankan operasi, mungkin karena biaya akhirnya tidak bisa operasi karena biaya. Akhirnya minta panggil lah orang yang bisa mengobati. Akhirnya dipanggil lah orang pakai minyak bintang. Info yang saya terima itu sudah 6 kali dikasih minyak bintang dan tulangnya pun tidak nyatu. Memang tidak bisa sembuh. Yang memang katanya minyak itu bisa menyambungkan tulang yang patah. Betul. Itu kan selama ini hanya kita dengar saja. Iya, betul. Tapi secara langsung kita Kenyataannya tidak lihat. tidak ya? Tidak. Ternyata kenyataan tidak. Orang itu sampai sekarang masih patah tulangnya. Jadi dia kalau ngangkat tangan itu tidak bisa. Nggak bisa ya. Tubuh manusia ini bisa menyembuhkan dirinya sendiri sebenarnya. Luar biasanya Allah itu menciptakan manusia. Tubuh kita itu ketika sakit kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Ya. Jadi ditambah lagi sugesti, ditambah minyak bintang, akhirnya orang itu yakin, makin percaya. Tapi kepercayaannya itu sudah mulai menyimpang. Kepercayaannya menyimpang. Nah, inilah kesesatannya di situ. Kepercayaan menyimpang karena minyak-minyak seperti ini. Padahal tidak bisa sembuh. Sembuh karena Allah sebenarnya. Sembuh dia enggak sakit lagi sudah. Enggak merasa perih. Cuman kalau posisi tertentu baru terasa sakit. Mungkin kita bisa lihat isinya ya. Ini kayaknya di dalamnya itu kapas. Teskan di tangan. Udah keluar dia. Aromanya kayak minyak urut. Minyak urut ya. Antum mau coba? Nggak bisa nyium ya, lagi pilek. Oh, lagi film. Masya Allah. Sama kalau dia sedikit minyaknya, ya minyak urut mungkin. Ini mungkin kemungkinan minyak urut. Minyak urut. Minyak kelapa ya. Minyak kelapa. Iya, kayak minyak kelapa. Nah, terakhir ada 3 senjata tajam. Wah, ini luar biasa nih. Bisa jadi apa nih? Kita buka. Ini kira-kira bisa terbang nggak? Bisa kalau dilempar. Oh, dilempar lah. Coba lihat. Ini sudah berkarat ya. Kenapa bisa dimasukkan kategori jimat nih, Ustaz? Kenapa bisa masuk kategori jimat? Nah, ini kalau benda-benda pusaka seperti ini, ya beda-beda dia kondisinya. Yang pertama, ada yang jadi warisan biasanya. Nah, warisan itu keturunan, ya kan, dari kakek moyangnya, nenek moyangnya misalnya. Dan benda-benda pusaka seperti ini biasanya rata-rata ya diisi dengan jin biasanya. Jadi makanya
ada yang istilahnya itu parangnya terbang ya kan, bisa berdiri sendiri tegak seperti ini ya kan, padahal itu ditancapkan dia atau ada trik tersendiri. Iya. Nah, jadi bisa jatuhnya bentuk kesyirikan itu dia tadi disalahgunakan. Yang salah adalah ketika pemiliknya ini mempercayakan bahwa ini memiliki godam Ya. jin gitu kan, penjaga dia. Nah di zaman sekarang ini sudah tidak efisien untuk artinya petantang pententeng membawa ke jalanan, tidak boleh karena ada hukumnya ini, tidak boleh membawa senjata tajam ya di tempat umum. Nah ini cara musnahkannya gimana, Ustaz? Seperti di awal yang kita sampaikan, bisa ditempa dia, ditempa atau kita ya alih fungsikan, seperti kita jadi bahan untuk dapur ya kan, untuk Ya, motong-motong pisau dapur, ya kan, iya. untuk nyembelih barangkali ya. Yang penting kita netralisirkan dulu, barangkali ada ya jin-jin di dalamnya dengan cara diruqyah. Nah, kenapa bisa ada jin di dalam? Saya pernah juga menyita benda pusaka seperti ini yang pedang. Ya. Saya pernah, nanti ada videonya saya masukkan di sini. Dia pedang, panjangnya 2 meter. 2 meter. Itu pertama dalam penggunaan juga sudah tidak bisa. Dipakai nebas juga sudah tidak bisa kan, karena terlalu panjang kan. Iya, betul. Terus kedua, besinya juga udah berkarat. Memang sudah tidak bisa difungsikan untuk kebutuhan dapur, tidak bisa, kebutuhan nebas rumput juga sudah tidak bisa berfungsi. Jadi satu-satunya cara ketika orang itu, kenapa dia minta dimusnahkan, diserahkan ke saya, ternyata dia nyimpan di dalam rumah. Terus rumahnya itu selalu tidak tenang, dia selalu ribut sama istrinya gitu kan. Terus setiap malam ini ditaruhnya dalam lemari, tiap malam lemari itu kayak ada ngetok-ngetok suaranya gitu. Nah dia akhirnya terganggu. Nah itu perbuatan setan biasanya, Ustaz ya, gangguan jin. Karena ada juga klien kita yang seperti itu dia, tapi memang masing-masing dia itu dia tadi bisa jadi memang pernah diritualkan. Nah setiap malam ini atau malam syuro, malam Jumat dimandikan ya kan, kembang dikasih dupa. Nah itulah yang menjadi sarang jin ya, betul. Seolah-olah ritual-ritual itu jadi makanan buat mereka. Jadi jika tidak dilakukan nanti akan berdampak kepada keluarga itu. Nah, itu dia istilahnya talbis, tipu daya iblis. Makanya harus kita musnahkan, bahaya sekali. Jadi pemusnahannya adalah diruqyah dulu, bacakan ayat Al-Qur'an yang kita ketahui, terus kita semprot dengan air, Ustaz ya, atau kita tiupkan. Nah, setelah itu bisa kita ahli fungsikan yang memang benar-benar berfungsi dan bermanfaat untuk diri kita. Misalnya seperti ini. Ini bisa juga buat kupas bawang, ya kan? Keperluan dapur. Ya udah jadi pisau dapur. Kalau misalnya tahu repot ganti ganggangnya diganti. Atau enggak ditempa ulang. Biasanya kalau tim Juleha juru sembelih halal itu kami tempa ulang, kami jadikan sebuah pisau sembelihan biasanya. Mungkin sudah cukup ya, semua sudah kita bongkar. Mudah-mudahan masih ada sitaan yang lain. Kalau ada sitaan lain saya akan buatkan videonya buat teman-teman semua, kita edukasi bahwa benda-benda seperti ini tidak ada gunanya. Lebih baik teman-teman kalau misalnya punya ya, caranya kalau misalnya sudah lama disimpan di dompet atau dikasih orang tua, ya caranya dibacakan dulu ayat Al-Qur'an, Al-Fatihah bisa ya? Bisa Al-Fatihah, bisa dibacakan Al-Fatihah, terus yakini bahwa ini benda yang tidak berguna, benda yang tidak bermanfaat, saya yakin kepada Allah saja. Diingkari dalam hati. Nah, atau bisa juga serahkan langsung ke peruqyah di daerah teman-teman masing-masing ya. Untuk menambah keyakinan kita bahwasanya ini termasuk benda kesyirikan kepada Allah, Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, kata Rasulullah, inna ruqa wat tamaima wat tilawat syirik. Sesungguhnya mantra, jampi-jampi yang tidak ada tuntunannya, sumbernya dari Al-Qur'an dan hadis ya, pelet dan jimat itu syirik. Bahaya. Ya, syirik ini kita semua sepakati bahwasanya merupakan dosa besar. Allah tidak ampuni. Demikian video yang hari ini telah kami buat. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Jika ada membuat tersinggung salah satu pihak, kami juga minta maaf. Tujuan kami hanya mengedukasi, yakinlah kepada Allah daripada yakini benda-benda seperti ini.